Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ahad malam kini kita bertemu kembali bersama Dunsana Soro Minang TV Sadonyo dalam sebuah program rutin kita, Budes. Halo warganet. Oke. Dunsana Soro Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap mempunyai nilai-nilai edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, tentu kami All Crew Soro Minang TV selalu tidak pernah berhenti berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Soro Minang TV yang ada di rumah dan pengunjung SM Cafe malam kini bersama keluarga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubar di program Halo Warganet. Dan pada malam hari ini Warganet hadir di edisi spesial. Karena menghadirkan narasumber yang benar-benar kompeten. Iya, biasanya kita menerima kritik dan saran, kita pending dulu. Sekarang langsung kita hadirkan narasumbernya di hadapan seluruh penonton setia Suara Minang TV. Tapi sebelum itu kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Penasaran Dunsana Soro Minang TV? Apa yang akan kita sampaikan ke depan? Bincang-bincang kita bersama narasumber yang sudah hadir. Maka ikuti taruh live streaming kami Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Tentu bundo-bundo yang lah hadir di SM Cafe, buka fanpage ya. Jangan sampai indah komen. Ya, komen dari pengunjung SM Cafe yang hadir pada hari kini dan pemirsa yang ada di rumah itu sangat penting akan keberadaan Suara Minang TV itu dan sendiri. Pak Hos, kalau orang like, subscribe, komen, apalagi nyobagikan gratis minumnya malam kini. Budes nangguang. Aman tuh. Pokoknya gratis minum malam kini, tapi dengan syarat harus like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kirimkan bukti kalau di share. Oke, Dunsana Soro Minang TV Sadonya seperti biasa kami di setiap Ahad malam datang menjumpai Dunsana, berbincang-bincang, berceloteh tentang segala bentuk keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Batam, baik itu dalam bentuk keluhan ataupun dalam bentuk apresiasi terhadap instansi-instansi pelayanan-pelayanan masyarakat, baik itu pemerintah maupun itu swasta. Benar sekali. Dan juga pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang sudah juga tidak asing bagi penonton Suara Minang TV karena beliau juga sudah pernah hadir di sini. Betul. Masih di berbicara tentang etle ya. Bingung no apa kepanjangan tuh ya. Tapi raso-raso kalau Pak Sarbini besok mencari apa namanya kesalahan-kesalahan, kayaknya itu yang paling banyak salahnya. Lupa taruh masang setibel. Beko di calian ya Pak Sarbini, foto-foto atau pelanggaran-pelanggaran oto nanado di muka warna coklat kayak. Tapi Pak Hos yang menariknya kalau ada etle itu tahu nggak? Setiap mau sampai ke lampu merah yang ada etle, pasti orang-orang itu pergeci. Oke, Dunsana Soro Minang TV, sebelum kita membacakan berita atau inti berita kita pada malam hari ini, tidak ada salahnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Kompol Sarbini untuk memperkenalkan kembali, tidak ada masalah, kepada pemirsa Soro Minang TV, serta menyapa Dunsana pemirsa Soro Minang TV. Kepada Pak Sarbini kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati
para pemirsa Sanak Suara Minang TV. Iya, betul. Para pemirsa dan hadirin yang hadir pada malam hari ini di SM Cafe. Di SM Cafe ya. Suara Minang TV. Ya. Pada pemirsa Suara orang awak. Oh. Jadi kurang, Pak ya. Suara Minang TV, Suara orang awak. Orang awak. Ya, Oke. Yang mengikuti dari rumah, dari perjalanan, saya ucapkan selamat mengikuti acara kita ini. Mudah-mudahan dan kami berharap dari Direktorat Lalu Lintas ini, acara ini sangat bermanfaat. Insya Allah, amin. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sarbini, pangkat Komisaris Polisi, jabatan Kasubdit Gakum. Kasubdit Gakum, ya. Ditlantas Polda Kepri, Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Kepri. Jadi kami hadir malam ini memenuhi panggilan Bu Anis dan Pak Os. Malam ini panggilan tak enak pula bunyinya. Himbauan untuk sama-sama kita berbincang-bincang tentang keselamatan berlalu lintas. Benar Pak, benar. Terima kasih. Oke. Dunsana Suara Minang TV sadonya seperti biasa kami selalu meminta kepada Dunsana karena hari ini sebelum Bu Des membacakan berita kita sehubungan dengan bagaimana keselamatan lalu lintas yang sekarang sudah semakin canggih. Ada sebuah berita yang akan disampaikan, maka Dunsana pemirsa Suara Minang TV silakan memberikan komentar, memberikan pertanyaan mumpung narasumber kita hadir di tengah-tengah kita di Halo Warganet spesial kali ini. Silakan Bu Des. Terima kasih. Iya, yang terkait masalah ESLE karena memang banyak Pak Sarbini, banyak orang-orang yang tidak tahu kalau sudah terpasang kamera ETLE di beberapa lampu merah. Ya, karena banyak dari kita di lingkungan sekitar kita, di mana sih yang mana sih gitu, masih banyak gitu. Tapi kemarin di akhir tahun ada rencananya tidak diberlakukannya ETLE. Ada lagi yang bilang, oh kan udah nggak berlaku lagi gitu. Nanti kita cari tanyakan. informasi. Betul, benar atau tidak begitu. Kita bacakan beritanya. Bacakan berita dulu. Baik, penonton setia Suara Minang TV, berita kita pada malam hari ini yang pertama adalah Polda dari Batam News. Polda Kepri tambah 2 kamera ETLE mobil di Batam, total jadi 5 unit. Batam News, kamera elektronik traffic law enforcement ETLE yang dioperasikan di Batam, Kepulauan Riau secara mobile bertambah 2 unit. Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Tri Yulianto mengatakan total ada 5 unit kamera mobile yang akan memantau aktivitas lalu lintas. Kita telah menambahkan 2 unit kamera ETLE handle sehingga total kamera ETLE mobile tersebut sebanyak 5 unit, ujar Tri Yulianto pada Sabtu 18 Februari 2023. Menurutnya, penambahan kamera ETLE tersebut merupakan upaya penerapan ETLE secara maksimal. Nantinya kamera ETLE mobile tersebut akan digunakan oleh personel di lapangan. Kamera akan digunakan oleh personel apabila ada indikasi pelanggaran, akan ditindak dengan menfoto atau capture pelanggaran tersebut, kata dia. Sementara untuk penambahan kamera ETLE statis yang berada di setiap sudut jalanan Kota Batam, pihaknya masih menunggu informasi dari Pemprov Kepri untuk proses penambahan pada tahun ini. Untuk diketahui, sebelumnya Polda Kepri telah memiliki 3 kamera ETLE mobile yang digunakan oleh personel di lapangan. Sedangkan saat ini kamera dengan fitur ETLE baru dipasang di lokasi seperti Jalan Raja Isa di KDA, Jalan Ahmad Yani, Simpang Masjid Agung Batam Center, dan Jalan Brigjen Katamso Pambil. Nah, yang 2 lagi belum tahu di mana dipasang. Yang baru itu? Iya. Oke, Dunsana Suara Minang TV, sehubungan dengan hal ini kita mencoba berbincang-bincang dengan Bapak Kompol Sarbini. Dan jika Dunsana pemirsa Suara Minang TV pingin bertanya langsung, silakan nanti bisa kita lakukan berinteraksi langsung terhadap dengan beliau yang berkompeten di bidang ini sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Kepada pengunjung SM Cafe,
Tukar Bang Romi itu aku pengusaha rental sado gua. Beko boleh bertanya apapun sehubungan dengan lalu lintas. Biar Bang Romi sama Bang Yudi dan kawan-kawan itu bisa berusaha itu dengan tenang dan nyaman di jalan raya, betul enggak? Oke, Pak. Pertanyaan pertama. Silakan, Pak. Mungkin tidak ada salahnya, Pak, walaupun kita sudah pernah men-podcast sehubungan dengan ini. Tentu kadang-kadang masyarakat kita mungkin kita beranggapan bahwasanya belum semua memahami tentang sistem yang seperti ini. Mungkin sebelum ada interaksi daripada pemirsa Suara Minang TV, kalau boleh Bapak bisa menjelaskan detail sehubungan dengan etle ini yang telah berlaku di wilayah kerja Provinsi Kepri, khususnya di wilayah Kota Batam. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi etle ini diterapkan adalah tujuannya untuk mengawasi kita semua. Mengawasi bukan dalam arti untuk mencari kesalahan, tidak. Untuk membiasakan masyarakat itu tertib. Untuk membiasakan masyarakat menggunakan alat keselamatan, misalnya helm, safety belt, dan sebagainya. Dan etle ini akan kita tingkatkan, bukannya nanti sekarang tidak berlaku lagi, tidak. Bahkan etle ini sama Pak Gubernur mau ditambah sebanyak-banyaknya. Kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami sudah dipanggil ke Tanjung Pinang dalam rangka rapat koordinasi ini. Dan kemarin juga sudah dihubungi tempat-tempat mana lagi yang mau ditambah kamera etle statis. Ini tentu saja pelanggar itu tidak lewat situ semua. Kan ada yang lewat jalan lain yang tidak melewati etle statis. Makanya diberilah etle mobile. Wah, kok tidak tahan mobile kok? Nanti Pak Os bisa kita intel. Acok kan kicau. Jadi rekan-rekan nanti kalau ada petugas-petugas patroli yang naik motor berboncengan pakai handphone itu. Ya, itu nanti hati-hati. Akan menindak barang siapa yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi kami tegaskan kembali, etle ini akan ditingkatkan pelaksanaannya dan penerapannya, bukan menjadi tidak berlaku. Tidak dihentikan. Berarti tadi hoax. Tadi hoax. Kalau mau tapi Pak, jadi kan sudah beberapa bulan dari bulan apa kemarin kita, Pak? September ya? September, Oktober, November, Desember, berarti 4 bulan. Januari, Februari lah. Pak, yang masih menjadi pertanyaan oleh kami, betul nggak Pak itu? Misalnya nih ketika kita melakukan pelanggaran itu, surat itu langsung datang ke rumah. Nah, bagaimana dengan mobil atau motor yang dia belum balik nama? Apakah datang ke masih di alamat yang di STNK atau bagaimana? Pertanyaan yang bagus dari kita dikirim surat konfirmasi namanya. Surat konfirmasi itu pemberitahuan. Kalau kita melanggar, terfoto atau difoto sama anggota yang di lapangan, nanti dikirim surat konfirmasi. Surat konfirmasi itu pemberitahuan bahwa kita telah melanggar. Akan kita kirim sesuai alamat di STNK. Nah, STNK ini alamatnya di mana diambil? Di Samsat, Pak. Namanya ERI, Electronic Registration Identification. Itu kita ambil di Samsat. Jadi ini sudah link, sudah connect ke Samsat sana. Betul. Begitu mobil Budes nanti saya foto kan, langsung tahu alamatnya di mana. Akan begitu. Tapi alamat pemilik STNK. Terus kalau kita masih belum balik nama, berarti masuk ke orang yang lama kan dia nggak konfirmasi ke kita? Ya, kalau orang lama sudah dijual tidak balik nama, makanya kalau kita jual beli mobil dipesankan atau harganya langsung dimasukkan ke harga balik nama. Jadi yang membalik nama yang menjual. Gitu. Ya, biar nanti nggak kena sanksi kita. Ini masih sanksi pelanggaran. Kalau sanksi kriminal bagaimana nanti kan gitu. Gitu kan. Cituna jali dijual kan gitu. Nah, ternyata dipakai untuk membawa narkoba. Iya, betul. Nanti Budes yang kita cari ke rumahnya, ini mobilnya Budes akan begitu. Harus segera disuruh balik nama. Pak, sebelum kita bertanya Budes, kayaknya beko hilang lah beko. Ya hilang lah komentar-komentar dari pemirsa Suara Minang TV. Coba dibaca.
Kita bacakan komentar pertama dari Donald bin Rajab. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangan Pak Sarbini. Terima kasih kembali. Iris tuh kalau ingat Pak Sarbini, setiap kali Iris melewati Etle selalu ingat Pak Sarbini. Tapi sayang ya. Enggak, setiap kali Iris melanggar ingatnya, aduh Pak Sarbini. Safety belt. Helm. Oke, Kemudian lanjut. ada Fred Azwansah John Har. Oke. Iko Rancabana, pembahasan terkait kebiasaan berkendaraan masyarakat Kota Batam yang selalu abai terhadap keselamatan berlalu Terima lintas. kasih Pak Fred. Iyo, Iko acok bana melanggar. Betul. Robi Rifardo, ambo takui kena tilang. Kalau apa takui kena tilang jangan melanggar. Ya, betul. Nah, bayar pajak, pasang safety belt, jangan bawa main SIM. handphone, jangan Ya. main handphone sedang foto. Ya. Nah, kemudian ada Rizaldi Chan. Pemret. Oke, siap Pemret tuh. Terima kasih Pak Sarbini dan Ditlantas Polda Kepri sudah bersedia hadir di SMTV. Terima kasih. kembali. Lai tahu Pak Sarbini Rizaldi Chan tuh? Ya. Yang Lai tahu Bapak yang mau orangnya. Kemudian Safril Yubahar, mantap. Itu pandainya. Itu yang di sebelah Bapak. Kemudian ada Romi Indri. Panutan awak, welcome Pak Sarbini. Nah, panutan. Siapa tuh ya? Ternyata banyak yang mengidolakan Pak Sarbini ini ternyata. Betul. Bukan hanya Desmanis. Karena setiap lewat lampu merah ini selalu mengingat Pak Sarbini. Vendra Batam. Mantap, Suara Minang TV selalu mengangkat tema yang sangat baik dan edukatif. Semoga Suara Minang TV makin jaya. Terima kasih, amin. Iko kalau hadir jadi Siko berarti minta gratis. Iya, betul. Karena inyo komen. Kemudian Ferry Andrian, awak kabatanyo cie Pak. Kalau kena tilang elektronik, tu tibo kapamilik pertama. Pemilik pertama ndak maage tahu bah caranya. Nanti pertanyaan. Translate bahasa Indonesia dulu ya Pak. Kalau dia kena tilang elektronik, terus datangnya ke pemilik mobil yang atas nama yang pertama, gimana kemudian solusi berikutnya? dia tidak memberitahu. Nah, bagaimana caranya? Betul, nanti seperti yang ditanyakan tadi. Betul. Kemudian ada Fiza Batam. Sukses buat Pak Sarbini dan Suara Minang TV. Amin. Terima kasih. Nggak berkomen, nggak gratis minum. Komen dulu di dalam. Komen dulu. Awak Buka kenal Jonang akunnya seorang. Kalau nggak komen nggak gratis. Iya. Buka dulu fanpage ya. Oke. Silakan. Kalau nggak komen berarti nggak doto, nggak donda. Oke, Pak Sarbini, sesuai dengan apa yang dibacakan oleh salah satu pemirsa kita, seperti apa yang ditanyakan oleh Budes, ini kan juga menjadi problem yang sangat banyak. Mobil itu pemilik pertama dengan pemilik kedua itu belum pernah berganti nama dan segala macam. Jika hal itu terjadi, prosedur apa sih yang dilakukan oleh Dirlantas terhadap penindakan berikutnya gitu? Baik Pak, terima kasih. Jadi sistem di Etle ini sudah sistem di negara maju sana, di negara Australia, di negara Inggris, itu di negara Amerika, negara maju yang tertib lalu lintas itu sudah diterapkan sistem Etle ini. Jadi Etle ini nanti kalau misalnya dikirim konfirmasi ke pemilik pertama ternyata belum balik nama, kalau tidak dikasih tahu kepada pembeli, nanti pas bayar pajak ini akan dikasih tanda, akan diblokir bahwa tanggal 15 Anda melanggar di Jalan Gajah Mada, Jalan Katamso, tidak memakai safety belt. Makanya Anda harus menyelesaikan pelanggaran ini, melakukan konfirmasi ke posko Etle. Kalau tidak, lapor saja ke Samsat, nanti Samsat yang akan ngasih tahu ke posko Etle. Posko Etle-nya Pak Kartijo ini. Posko Etle-nya di Polda. Nanti di Polda jadi, ya Pak ya? Jadi orang Samsat ngasih tahu, oh ini ada misalnya PP 1200, ini kena tilang ini Pak. Diblokir namanya, STNK-nya diblokir. Nanti blokir STNK, pihak Samsat memberitahu kepada petugas Gakum posko Etle ini. Posko Etle ini nanti membuat surat konfirmasi. Surat konfirmasi nanti akan dikirim kode briva untuk membayar denda tilang ini.
Ya, jadi kita kirim ke nomor teleponnya pemilik kendaraan yang pemilik baru. Kendaraan, Ya. walaupun tidak sama dengan STNK. Ya, tidak Betul sama ya? dengan STNK. Nanti Karena di pada Samsat langsung diperintahkan untuk balik nama. Karena oke. sekarang kan balik nama sudah gratis, Bu ya. Iya, tapi Ya. yang menjadi permasalahan itu Wes. Pak kebanyakan Budes kok masalah, kenapa? sorry, Ma. Kenapa orang-orang itu pada malas balik nama? Contoh, itu Ines sendiri yang ngalamin Pak. Ines mau bayar pajak kan, terus udah datang ke Samsat. Kata orang Samsat harus balik nama dulu. Sementara mobil BPKB-nya di bank. Mau minta ke bank itu perlu Ketahuan, waktu. Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kan kita udah mau bayar pajak, udah taat pajak, tapi dipersulit. Jadi ujung-ujungnya sampai sekarang ini nggak bayar pajak. Itu yang Aduh, pertama. jangan Berikutnya Pak. Terus kan kita kan datang surat konfirmasi. Memang apakah setiap pelanggaran itu memang ada dendanya, atau memang mungkin 1, 2 kali, 3 kali baru ada denda, atau memang setiap pelanggaran ada dendanya? Setiap pelanggaran ada dendanya nih, Bu. Tunggu, Pak, tunggu. Ya. Kayaknya ndak pemirsa nampak tanya udah kok Budes nan curhat nampak doang. Pemersanya Berarti orang yang paling banyak bertanya Mewakili. paling banyak pelanggaran. Oh, mewakili ya? Iya. Oke, lanjut. Banyak yang seperti Ya, itu. ya. Mewakili ya, Budes mewakili ya. Iya. Nah, jadi berapa kali melanggar satu orang ini, kalau sudah harinya beda akan kena juga berapa kali. Berarti 2 kali. Ya, misalnya 1 kali 24 jam itu baru bisa ditindak sekali. 1 kali ditindak. Misalnya melanggar di Pambil. Masjid Raya. Oke, Terus Masjid melanggar Raya. lagi di Panbil 1 jam lagi. Oke. Berarti yang ditindak yang di Masjid Raya. Ya. Oh. Nah, nanti kalau lain hari baru ditindak lagi yang di Panbil, tetapi lain hari 24 jam. Oke. Nah, tetapi kalau kurang dari 24 jam yang ditindak adalah pelanggaran yang awal yang ditindak. Gitu. Oke. Tapi kalau sudah bertumpuk kena denda nggak Pak? Kalau tilang ini tidak kena denda karena tilang itu kan sudah denda ini, denda pelanggaran. Jadi nggak denda berdenda lagi? Oh, enggak. Iris membayangkan sekarang kalau Iris lapor takut ke Samsat nih. Kayaknya udah banyak sekali. Ini bukan kayak bayar pajak. Jadi Ya. kalau lambat bayar pajak denda. Kalau ini tidak. Lambat dia bayar denda tilang segitu juga. Enggak, masalahnya kayak gini. Ini mobil masih nama orang, terus nggak datang-datang suratnya, tapi pelanggaran udah banyak. Ini yang ditakutkan sekarang. Kayaknya udah numpuk kayaknya di situ. Jadi kalau bayar pajak 1.800.000, kena tilang udah 10 kali, berarti udah 1 juta, berarti 2.800.000 ya Pak? Iya, Pak. Waduh, Aduh, berarti. Pak. Nggak ada Makanya pemutihan. Oke, dan sanak soro Minang TV sadonyo. Saya pikir kehidupan kita lebih daripada ya berapa puluh persen itu ada di jalan raya. Jalan raya, kecelakaan dan ya pelanggaran-pelanggaran yang berakibat kepada kecelakaan. Kalau berbicara total kematian itu malah lebih tinggi dari kanker ya Pak ya. Lebih tinggi, Ya, Pak, ya, ya. betul kan? Ya, ya, lebih tinggi. Total kematian di jalan raya itu jauh lebih tinggi daripada penderita kanker. Kanker, Pak. Itu sendiri. Sama musibah ya. Musibah ya. Seperti kayak Bencana. corona kemarin. Betul, betul. kalah. Itu jauh lebih tinggi Masih dari kalah. ini ya. Masih Pak, lebih tinggi laka lantas. tentu dari pihak Dirlantas lah atau Polantas lah kita sebut karena kami tidak begitu paham instansinya itu, yang jelas lantas kan begitu ya Pak ya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Sarbini dan tim untuk sampai supaya benar-benar tersosialisasi segala bentuk sistem ini ke tengah masyarakat selama ini seperti apa Pak? Baik Pak, jadi yang sudah kita laksanakan secara rutin kita akan mengawasi. Ya. Mengawasi, misalnya Bapak sering lihat-lihat setiap hari sore setiap macet ada polisi. Betul, betul. Itu salah satu untuk mengurai kemacetan. Oke, untuk oke, mengurangi ya betul. kecelakaan. Terutama hari hujan ya Pak ya. Hari hujan. Iya, betul. Terus yang berikutnya adalah dengan media-media sosial, penerangan tentang media-media sosial. Kalau malam minggu ya banyak kan mobil patroli sering Betul. Itu untuk membuat suatu suasana dan menekankan suatu kepatuhan terhadap anak-anak muda, Betul. anak-anak sekolah untuk Ya. tidak kebut-kebutan kan begitu. Itu upaya kita. Ya. Memberikan penyuluhan-penyuluhan secara dini ke sekolah-sekolah.
tingkat SD, tingkat SMP, Ya. Pak, kita selalu laksanakan ke seluruh jajaran, maksudnya seluruh Polda Kepri. Oke. Jadi mana-mana pasti seperti itu. Itu adalah usaha kita. Karena suatu pendidikan lalu lintas ini memang Ya. sama dengan pendidikan formal. Oke. Kita nggak bisa dilihat langsung ada hasilnya. Tiba-tiba Ya, tidak ada. plak Ya, hasil ada, nggak bisa ya Pak ya? Karena ini pendidikan lalu lintas ini adalah menanamkan kesadaran masyarakat. Betul. Untuk tertib, untuk patuh, untuk biar tidak terjadi kecelakaan, Ya. selamat sampai tujuan. Demikian, Ya. Pak. Berarti kalau untuk sekolah-sekolah itu bisa kita mengundang ke kemana kita mengajukan suratnya Pak? Bisa, Pak, bisa. Kalau Budes ya nggak usah pakai WA saja. Asik. Spesial ya. Ini Ya, jalan spesial. lagi satu program IDES Ya. nanti Ya. nih. Kerjasama Betul. dengan Polda Kepri, Iya. khususnya Dirlantas atau apa ya gitu ya. cepat naik pangkatnya, cepat Betul. jadi kepala Ya. sekolah kan. Ya, Bu. Nanti kalau butuh kehadiran kami pakai WA juga nggak apa-apa. Oke. Bikin Insya Allah. surat pakai WA kirim ke saya. Nanti saya bantu kirim. Dun sana Soro Minang TV. Berarti nggak salah ngingat Pak Sarbini setiap kali lewat lampu merah. Betul, ngingat ya. Oke, Dun sana Soro Minang TV sadonyo, ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Ini yang ngisi absen nih yang mau gratis minum. Ada Zasnau Feldi. Kalau bisa pasang kamera simpang genta Batu Haji Pak biar tertib semua kendaraan. Oh, baik. Simpang Kalau Genta itu ya? Iya. Pak, kalau itu Simpang Genta, kayaknya ya. mobile kayaknya udah sering di situ Ya, kayak. ya. Ini Ya. mobile ini yang menakutkan karena dia nggak nampak. Nggak nampak, Kalau betul. jelas di lampu merah ini nampak kamera itu terpasang. Kalau mobile kita nggak nampak dia moto-moto. Ya. Dari belakang ya. Itu kebanyakan yang kena itu motor besok tuh. Pastilah tuh. Apalagi daerah Batu Haji ya sudahlah tuh. Datuk Rajo di hati, nah gratis minum datuk malam. Pak Bu Hos, bagaimana solusinya kalau kita sudah jual kendaraan sebelum balik nama dan nggak tahu lagi alamat pembelinya? Jadi jadi kita jual motor tapi belum balik nama, tapi orang yang punya itu udah nggak tahu lagi nomor HP-nya. Begitu. Kemudian Pendra Batam isi absen lagi dia. Terima Jadi 2 kasih. kali minum malam ini boleh Ya. gratis. Andi Zamutra, Pak Hos, Ah. kemana aja? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarbini. Berapa Waalaikumsalam macam warahmatullahi. kategori yang dikenakan tilang elektronik? Thanks Oke. Pak. Kemudian ada Roni Wijaya, Batanyo Cik Pak, kalau tilang elektronik tentu SIM ndak paguno lai. Koreksi jika salah, maaf sebelumnya. Oke. Oke, silakan dijawab Pak. Pertanyaan pertama tadi belum sempat balik nama, ya kan? Terus motor ini udah kita jual pula nih kepada pihak yang ketiga lah berarti ya. Gimana solusinya yang begitu-begitu? Sementara alamat orang pertama kita udah nggak tahu gitu. Ya. Baik Pak, jadi kalau motor itu dipakai untuk melanggar, nanti kan seperti itu saya sampaikan tadi di depan. Ya. Kena tilang nanti tetap kita kirim konfirmasi, misalnya konfirmasi datang ke tempat kita. Oke. Motor udah kita jual 3 kali lah misalnya. Ya. Nah, kalau kita nggak konfirmasi dan ternyata motor sudah dijual, nanti dalam waktu 8 hari itu sudah kita blokir STNK-nya. Nanti dalam waktu 16 hari berikutnya kita sudah blokir lagi STNK-nya. Wow. Kayak begitu. Jadi kalau nanti mau bayar pajak pas tahun berikutnya, bulan Ketahuan. berikutnya Sistem akan udah ketahuan. ngomong. Sistem udah ngomong. Iya. Baik. Oh, iya, maksudnya iya. gini Pak. Jadi gini, Ides punya motor nih, jual ke Bapak, tapi masih atas nama Ides. Bapak melanggar, tapi datangnya ke Ides kan. Iya. Nah, konfirmasinya orang pertama ini kemana gitu? Karena nomor yang pembeli ini udah nggak tahu kita gitu. Konfirmasinya Ke Ibu Samsat. bisa di surat konfirmasi itu Oh. ada webnya. Jadi bilang kalau motor ini sudah Ya, dijual. Sudah dijual. Oh. Nanti kalau bisa datang ke posko Kakkum, Ya. bisa bikin surat pernyataan bahwa Oh, gitu. motor ini sudah dijual. Oke. Nah, berarti ini langsung kita oke. blokir. Kalau enggak nanti kita cari-cari Mbak Ines nanti. Iya, 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 Oke, iya, oke. iya, iya, iya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau begini berarti SIM nggak berguna lagi. Ya, gimana maksudnya Pak? Nah, Tidak, Pak. Jadi SIM itu tetap berguna. Jadi begini, kalau pelanggaran ini sanksinya adalah denda. Kalau menggunakan SIM itu sanksi pidana. Bisa dikurung dan dendanya banyak SIM itu. Iya, iya, sanksinya 3 juta. Masya Kalau Allah. tidak memiliki SIM, sanksinya 3 juta. Atau jadi di kurungan. mana tahu nggak punya SIM-nya Pak? Nanti kan diperiksa waktu Pelanggaran. Ya, pelanggaran. Misalnya tidak menggunakan helm.
Pas datang konfirmasi akan ditanya mana SIM-nya nggak ada itu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau nggak punya SIM, kalau motor berapa Pak dendanya? Jadi kalau tidak memiliki SIM, ya motor kalau tidak memiliki SIM dendanya 1 juta. 1 juta. Nah penonton, kalau nanti kena tilang terus bayar denda ditanya lagi SIM. Kalau nggak punya SIM motor 1 juta. Ya. Mobil, tapi dibayar 1 juta dapat SIM nggak Pak? Tidak. Tidak. Kalau mobil Pak, pelanggaran mobil tanpa SIM? Mobil tidak memiliki SIM sama ya. Juta. Memiliki SIM. Oke. Kirain dibayar denda 1 juta dikasih SIM gitu nggak? Pak Andi Samudra, berapa macam kategori yang dikenakan tilang elektronik? Ada 8. Oh, coba Pak. Tidak menggunakan helm. Oke. Melanggar traffic light. Oke. Tidak menggunakan safety belt. Oke. Telepon sambil berkendara. Oke. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oke. 5 ya. 5 baru. TNKB plat nomor Pak. Plat nomornya nggak ada. Nggak standar ya atau nggak ada gitu ya? Mati, iya. Itu dan sebagainya. Ya. Terus masih berapa ini? 2 lagi. 6. 2 lagi. 2 lagi ya. Ya. 2 lagi itu traffic light. Helm tadi sudah. Sudah. Helm sudah. Safety belt sudah. Sudah ya. Oh ya, kelaikan kendaraan. Misalnya motor tidak ada spionnya, tidak ada spion, tidak ada. Oke. Kelengkapan daripada kendaraan ya. Kelengkapan ya. Satu lagi. Muatan. Misalnya motor 2 taruh 3. Bonceng ya. Tarik 3 lah. Tarik 3 kalau tarik 2 masih ya betul. Terus mobil naik pickup duduk di belakang. Betul. Gitu. Oke, dan sana Soro Minang TV sadonya sangat bermanfaat informasi dari Bapak Kompol Sarbini sehubungan dengan pelanggaran elektronik ya Pak ya? Tilang elektronik ya? Tilang elektronik yang pada prinsipnya kadang-kadang tanpa sadar kita di jalan raya kita sudah melakukan pelanggaran itu sendiri. Jadi ndak ado lai bako ang lewat lampu merah ndak ado nampak apa doa tadi deh. Ndak ado istilah itu dah kan gitu ya kan. Karena hampir dan kedepannya insya Allah di setiap lampu merah ada. Ya, nanti dipasang. Dan ini tidak bisa toleransi. Siapa saja yang melewat, yang melanggar pasti terfoto. Pak, Pak Saf terfoto juga. Mbak ini terfoto juga. Saya pun bisa terfoto juga. Kalau tidak pakai safety ya. Iya. Karena otomatis terfotonya. Tapi kalau pakai safety belt orang yang foto-foto itu kedetek juga nggak? Ya, tapi Mbak juga hati-hati itu nampak itu. Terfoto nanti di sampingnya orang lain kan begitu. Oke, dan sana Soro Minang TV sadonya terutama bunda-bunda dan abang-abang yang ada di SM Cafe boleh menanyakan tentang peraturan lalu lintas. Kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Kompol Sarbini mumpung beliau ada dan bersedia di tengah-tengah Pak Host, gara-gara nggak punya SIM kena denda, penonton tanya. Bara membuat argo mbak SIM gini. Jadi ini ada pertanyaan dari Izul. Berapaan harga pembuatan SIM sekarang Pak? SIM motor kata dia. Oh begitu Pak ya. Jadi SIM ini PNBP-nya saya tidak di Polres jadi agak lupa ya. Kalau betul. 125 berapa? Oh 100, motor 100 ya SIM baru. Kalau menurut ikuti prosedur. Betul. Ya. Kalau nembak lagi. Nggak ada istilah nembak. Sebuah aturan tuh tak ada istilah nembak ya kan? Nggak ada istilah nembak. Nanti orang bisa mati. Oh nggak bisa mati kalau tembak. Kemudian Nadira Arindra. Selamat malam host Gagah dan Kame SMTV. Makasih Nadira. Masya Allah. Siapa Nadira? Ada nggak di Siko gini kok? Ada nak, udah ambo. Tunggu lo masih ada loh sebentar. Pertanyaan. Iya masih ada pertanyaan. Di sini masih ada. Coba. Lagi. Di Liawati Tanjung ini minta gratis minum juga. Ya. Berapa lama surat tilang datang ke tangan kita? Sejak pelanggaran itu, Pak. Ya, satu lagi. Rendra Tribuana bertanya, Mbak aku agak rumit membuat SIM online. Agih trik-triknya biar ndak gagal. Terima kasih. Oh aduh, lo SIM online gini.
Baik, surat itu sampai batasnya 3 hari, Bu. 3 hari dari sejak berarti pelanggaran. 3 kali 24 jam. Ya, 3 kali 24 Pasca jam. Ya. difoto. Pasca difoto. Oke. Kalau trik-triknya membuat SIM ini, Ibu kalau tidak lulus ulang lagi. Karena ujiannya itu Bang soalnya cuma itu saja. Bolak-balik. Kalau yang biasa nggak lulus adalah ujian teori. Ya, betul. Kalau ujian praktek bisa kita ulang. Betul. Karena kita kan memang sudah pandai pakai motor. Kan begitu. Ya. Yang biasa nggak lulus itu karena pakai chat ya, pakai komputer. Jadi tapi kita memang SIM online itu maksudnya yang ujian itu ya Pak ya? SIM online ini adalah mendaftarnya online. Daftarnya. Tapi ngurus tetap ke ngurus tetap ke Poltabes. Ya, jadi sama kayak buat paspor, daftar tapi nanti fotonya tetap ke imigrasi. Tapi susah. Iya, kalau online ya biasalah rame ya. Betul. Oke, di sana Suara Minang TV, Bapak kameramen, ada pertanyaan dari netizen. Dari pengunjung kita SMK Cafe. Mungkin bisa disorot. Pak izin ya Pak, ada interaksi dari pengunjung SMKP kepada Pak Yudi ya, silakan. Assalamualaikum. Itu Pak yang 3 itu pengusaha rental kategori. Nama saya Yudi Pak. Ya Pak. Kebetulan silakan, saya Pak Yudi. Ini adinda saya, kami dari rental mobil Pak. Ya. Silakan. Kebetulan kemarin pernah kejadian sama saya tuh. Mobil saya di rental orangnya pergi. Tiba-tiba datang surat cinta sama kami. Yang tanda tangan siapa Pak? Yang tanda tangan Pak Sarbini ya? Nggak tahu saya tangan Pak. Terpaksa saya datang ke Polda Pak, melaporkan. Karena caranya tuh Pak, kalau mobil rental tuh disewa orang kan banyak Pak. Kita nggak tahu orang yang nyewa sekarang kan. Iya Pak. Tiba-tiba datang juga surat sama kita. Nah itu untuk mengatasi itu bagaimana caranya Pak? Ya bagusnya. Jadi begini Pak. Jadi rental pun harus pakai surat atau uang jaminan Pak, jaminan. Kalau di Jawa itu 500.000 Pak, 500.000. Jadi nanti orang yang mau rental diminta jaminannya 500.000 bahwa jaminan Anda tidak melanggar aturan lalu lintas. Karena di Batam sudah diterapkan itu. Dikasih jangka waktu 3 hari atau 4 hari. Nanti kalau 4 hari ini tidak ada surat konfirmasi ke saya, misalnya ke Bapak maksudnya, nanti uang ini akan dikembalikan. Berarti pas memberi surat atau memberi uang jaminan itu diminta nomor rekeningnya Pak. Nanti 4 hari tidak melakukan pelanggaran, dikembalikan uangnya seperti itu. Dikembalikan. Jadi caranya seperti itu. Dan ini akan dikembalikan. Kalau Bapak rentalnya kan sudah tahu. Di mana rentalnya Bapak kan sudah dikenal sama penyewa itu. Tapi kalau penyewa itu akan kita cari, kata Bapak itu sudah pergi kan agak sulit gitu Pak. Makanya pakai uang jaminan Pak. Kalau di Jawa pakai uang jaminan, semua pakai uang jaminan. Begitu Pak. Jadi kalau di Jawa lagi ada aplikasinya Pak. Jadi Bapak mendaftarkan ke kami, nanti kan datanya kendaraannya akan kita masukkan. Nanti begitu melanggar langsung kita kasih tahu Pak. Saat itu kita kasih tahu. Jadi Bapak pas mengembalikan mobil langsung minta dendanya begitu Pak. Itu yang kesulitan kami Pak. Kenapa? Karena kami merental mobil sekali banyak kadang-kadang Pak. Karena kita mau minta jaminan, sedangkan sewa kita bisa invoice Pak. Sewa bulanan. Dan itu satu lagi Pak, masalah begitu, Pak, ya? Informasi juga saya dapat juga Pak. Kalau kecelakaan lebih tinggi sekarang semenjak tilang nih Pak. Daripada dulu. Masalah sekarang nggak ada razia lagi di jalan kan. Orang udah sembarangan aja Pak. Betul nggak Pak? Mau dihilangkan lagi, mau dikurangi untuk tilang nih Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Betul-betul tambah tinggi kecelakaan Pak. Jadi gini Pak, kita ini kan makin ke depan harus makin maju Pak. Kesadaran kita bernegara, kesadaran kita terhadap peraturan, undang-undang, terhadap hukum harus makin tinggi Pak. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan negara lain, dengan wilayah lain. Jadi negara-negara yang lain, negara maju itu kuncinya satu Pak. Karena dia membuat suatu aturan dan aturan itu dipatuhi oleh masyarakatnya. Makanya negaranya akan pesat majunya. Kalau kita tetap juga diawasi, kita juga harus dilihat, kita harus dikekang terus selamanya. Jadi ya kita sulit untuk maju Pak. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang kekang terus semaunya sendiri. Kan begitu. Bapak tadi menyampaikan sekarang
bulan Januari ini saja sudah meningkat kecelakaan itu Pak. Nah, itu akibat kurangnya kesadaran kita terhadap undang-undang lalu lintas itu Pak. Makanya kita menggunakan etle ini dengan maksud ya masyarakat meskipun tidak diawasi, polisinya nggak ada, tetapi diharapkan tetap patuh terhadap undang-undang lalu lintas ini. Karena undang-undang lalu lintas ini tujuannya kan satu Pak, keselamatan yang utama Pak, keselamatan, begitu Pak. Nah, terima kasih Pak. Oke, adole nak pengunjung nang kabatanyo. Ibu-ibu. Nah, Silakan Bu. Iya tanya Unda. perkenalkan diri, nama, status. Nanti nyanyi lagi Bu ya. Selamat malam Om. Nah, kenapa saya panggil Om ya? Ya. Karena kita mungkin orang tua saya kenal sama Om gitu. Saya anak Pak Rasid ya. Jadi begini Om yang saya tanyakan, seperti Om bilang kan 3 hari surat itu datang ke tangan yang bersangkutan, oke? Iya. Kalau dalam masa 3 hari itu beliau tidak datang nih, ada tindak lanjut nggak sama orang yang punya kendaraan? Itu aja. Terima kasih. Jadi ini kan sudah sistem modern. Jadi 3 hari kena tilang sudah terima surat konfirmasi pemberitahuan. Kalau kita nggak datang sampai 3 tambah 5, 8 hari kita akan sudah diblokir STNK-nya. Nah, pas kita nanti bayar pajak di STNK sudah ada tandanya. Ini sudah by system. Nah, nanti oh ini ibu kena tilang tanggal 5 Februari kemarin, harus bayar tilang dulu, denda tilang. Gitu. Jadi pengurusannya itu berarti langsung ke Polres atau kemana Om? Ke Polda Bu. Oh ke Polda. Ya. Oke. Terima Tetapi kasih. Ibu nanti kalau pas bayar pajak kena blokir, minta tolong yang orang Samsat suruh memberitahu ke Ditlantas, ke bagian etle bahwa saya ternyata kena tilang. Nanti Ibu cuma ditanya KTP-nya, ditanya nomor teleponnya, ditanya motornya atau mobilnya nomor berapa, nomor polisinya. Nanti Ibu sebentar sudah kita kirim rekening BRI untuk membayar dendanya. Sudah bayar denda, Ibu nanti bisa bayar pajak begitu. Oke, terima kasih Om. Ya, makasih Ibu. Oke, jadi sekete Pak Yudi ya. Mungkin untuk yang rental itu mungkin bisa juga seperti kok setiap orang mau rental kita kasih tahu bahwa etle itu kan udah berlaku. Nah ketika mungkin kan datang surat itu 3 hari atau 4 hari setelah pelanggaran. Nah setelah pelanggaran itu kita sebelum mereka sewa kita kasih tahu kalau nanti terjadi pelanggaran terus suratnya datang ke rumah. Betul, kita, betul. Makanya kita list misalnya dari tanggal 1 yang rental ini keluar mobil. Tanggal 2 ini. Nah, pada saat pelanggaran itu kan kita bisa cek. Berarti kan ada fotonya juga ya, Pak ya. Nah, betul. Siapa yang bawa pengemudinya sama plat mobilnya. Jadi kita tahu sebelum kita memberikan kunci kita sudah ingatkan. Dan jika terjadi maka yang bertanggung jawab adalah yang membawa mobil ya, Pak ya. Betul. Kalau mungkin kalau berupa jaminan seperti yang di Jawa karena kita masih belum berlaku semua agak berat dan karena Batam memang rental juga cukup tinggi banyak, ya, cukup banyak. Beda kalau di luar Jawa gitu. Mungkin begitu Pak Yudi, Bang, pengusaha-pengusaha rental lah. Ini Ibu Korlantas. Mungkin yang menarik calon. Mungkin yang menarik teman-teman rental, saya setuju jika beliau-beliau ini mendaftarkan semua kendaraannya ke Polda lewat aplikasi itu Pak. Betul. Bisa nggak itu disosialisasi kepada teman-teman rental? Jadi jika mobil plat ini sudah terdaftar sebagai rental, terus jika ada pelanggaran tindakannya tidak harus menunggu 3 kali 24 jam. Tidak. Nah ini mungkin Pak Yudi dan kawan-kawan mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang aplikasi itu gitu. Dengar ya. Ya, nanti kalau sudah didaftarkan, misalnya itu disewa misalnya, baru 1 hari dia melanggar. Nanti akan langsung ada notifikasinya memberitahu Pak Yudi ke tempat Pak Yudi bahwa ini melanggar. Pas pulang ditagih, kau melanggar safety belt. Pak Yudi bisa tanya kepada Pak Kartijo bisa, Pak Anam bisa. Gak pakai safety belt berapa denda maksimalnya misalnya kan 250.000, Bapak harus tagih sama orang itu. Berarti pada saat pelanggaran langsung masuk notifikasi ya Pak? Ya, kalau didaftarkan. Kalau didaftar. Nah, tuh Bang Boy. Itu yang bagus. Didaftarkan kalau ada 100 ya Toromi daftarkan 100-nya.
Tapi kalau jalan 100 ya sehari notifikasi masuk 100 ya tuh. Pening. Pening. Oke, dan sana Suara Minang TV sadonya alhamdulillah memang cukup luar biasa, betul ya Pak ya. Orang Ya, Padang tuh banyak di jalan Pak. Ya Pak. Ya, sopir lah, rental Ya. lah, online Ya. lah dan segala Betul. macam. Mungkin ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman Mudah-mudahan pemirsa Suara Minang TV khususnya dan pengunjung SM Cafe. Budes, ada oleh Budes? Tadi di situ ada Nah, hilang ya kan? dari Nurmalinda Canego. Assalamualaikum Pak Hadir. Selamat malam semuanya. Wah. Nggak bertanya. Tapi Pak Sarbini, Ya. mobile ya tadi yang mobile ya, Mobile yang ya, bahaya ini mobile ya, nih. ya. Nah jadi Pak, mobile itu dia bisa berjalan pakai motor atau pakai mobil patroli ya? Pakai mobil patroli, pakai motor patroli nanti. Ya. Tapi tetap petugasnya memakai seragam. Ya, pakai Ya. seragam pasti. Tetap pakai Ya, seragam, pasti. enggak seperti Dan- Intel lah ya. Enggak. Kendaraannya tetap kendaraan seperti yang Ya. punya Bapak, umpamanya kan? Betul, betul. Jadi bukan kendaraan pribadi. Enggak. Tapi itu mereka tidak menentukan daerah, berarti berkeliling seluruh Batam. Ya. Nah, penonton ini yang perlu diwanti-wanti. Disiasatin. Karena sudah berlaku ya Pak, sudah jalan ya, Pak. Sudah jalan. Nah, sudah. Etle Mobile. Nah, Etle Mobile. dia cukup ceklek Ya, dibutuh foto. ya. Nanti kita kirim konfirmasinya. Itu kayaknya sepertinya, Pemberitahuan. aduh, nggak terbayang. Daerah-daerah maksudnya Piayu, Batu Haji, Ya, wah, itu kan betul. biasanya ala kan cuma dekat Ya. gitu kan. Nah, tapi sekarang harus diwaspadai. Pak, kalau boleh berbicara kuantitas, unit mobile itu berapa sekarang baik roda 2 maupun roda 4, Pak? Maksudnya yang untuk nilang itu. Betul, ya, yang maksudnya yang- unit Etle Mobile itu. Mobil, Ya. Mobil ada 3 Pak. Terus yang statis juga ada 3. Jadi Oh. kita sudah bagi per kelompok. Per Oh, kelompok oke. ya, per kelompok dibagi nanti sudah disebar mana. Oh, Ya, oke. Mana yang kira-kira banyak pelanggaran, Ya. ya itu akan Ya, kita. jadi sebenarnya dari Ya. pihak Lantas sudah memetakan juga ya Pak ya, Sudah, Pak, sudah. zona-zona yang memang Banyak pelanggaran. di situ. Itu agak lebih fokus di situ ya. Mudah-mudahan Lagian Tiban ini- tidak termasuk. Ya, lagian ini kita bukan mencari-cari kesalahan. Ya. Kita untuk memaksa masyarakat itu untuk Sadar. sadar, Ya, betul. untuk tertib. Tadi saya sampaikan menggunakan alat keselamatan, terutama helm ini. Helm ini sekarang ini belakangan ini banyak terlibat kecelakaan di mana-mana. Subhanallah. Ya, melibatkan kendaraan roda 2 yang kecelakaannya akibatnya adalah fatal, Pak. Fatal karena tidak menggunakan helm. Kan Ya begitu, Allah. ya. Dan ini ada himbauan saya satu buat Oke. para pemirsa, para pendengar Suara Minang, Suara Wawa. Ya. Kan begitu. Nanti kalau melihat kecelakaan atau terjadi kecelakaan, nanti rekan-rekan, saudara-saudara untuk bantu diberi informasi kepada kita. Bagaimana caranya difoto yang terlibat? Difoto dikirimkan kepada kita. Oh, Nah, biar bisa kita cari siapa yang terlibat, siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak usah takut-takut. Ya kalau takut sama pelanggarnya, takut sama korbannya, difoto-foto diam-diam saja kirimkan kepada kami. Ya, Kami ya, mengharapkan. ya, ya, ya. Karena ini banyak tabrak lari yang nggak terungkap, nggak tertangkap. Betul. Jadi kasihan para korbannya tabrak lari ini. Demikian, Mas. oke. Masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 Silakan, menit. Pak, silakan. Ya kan? Iya. Oke. Mungkin ada juga yang mau disampaikan informasi penting. Ada. Pak, saya atau mungkin sebagian daripada pemirsa Suara Minang TV sering mendapatkan kiriman daftar pelanggaran-pelanggaran yang yang ada di mungkin bersumber dari webnya Etle itu sendiri mungkin. Etle, iya, Pak. Ya, Itulah. jadi ada informasi, coba lihat teman-teman, ada nggak mobil kita mendapatkan konfirmasi pelanggaran Ya. dari Etle dan segala Ya. macam, pemain. Kalau boleh Bapak sampaikan hal informasi yang beredar di WA grup itu, apakah itu benar dan itu kalau kita mau proaktif, bagaimana gitu Pak?
Jadi itu ada yang sering minta data pelanggaran. Ada yang proaktif ya? Ya, dari rekan-rekan media. Ada yang sering minta. Oke. Kejaksaan kan bisa, Betul. Kita juga bisa. Jadi itu kalau disampaikan, kalau memang ada kendaraan, kita bisa kita konfirmasi ke Ditlantas atau ke kita. Bapak bisa sampaikan ke kita via WA, nanti apakah benar kendaraan saya telah melanggar, dipakai orang lain, direntalkan kepada orang lain, bisa dicek. Nanti kita bisa langsung cek gitu. Nah, benar tidaknya nanti kita akan dilihat ke sistem. Jawab, ya akan lihat di sistem, akan kita beritahu bahwa melanggar atau tidak. Kan gitu ya. Oke. Jadi itu benar ya Pak ya, informasi yang beredar itu benar ya? Iya Pak. Jadi kadang-kadang ada disampaikan tentang yang sudah melanggar dan sudah diputus dendanya. Betul. Disampaikan. Oke. Bu Des, ada pertanyaan? Kalau tidak kita ada satu. Oke, siap. Dari Rizaldi Chan. Oke. Kemana bisa diinfokan jika ada laka lantas? Kalau bisa nomor WhatsApp atau call center Pak, diinformasikan kepada penonton. Oke. Boleh Pak. Ya. Jadi kalau ada kecelakaan, tadi saya sampaikan ini memang kami dari Satuan Lalu Lintas ini sangat berharap adanya saksi, adanya pemberitahu. Karena ini sudah banyak kecelakaan yang tidak ada dan tidak diketahui siapa lawannya, siapa yang berbuat, akan menginginkan. Ya nanti bisa disampaikan kepada WA saya bisa. Oke. WA nanti tanya sama Bu Anes ya, disampaikan. Bu Des. Nomornya. Bu Des. Ya. Oke. Ya. Bu Des. Oke, jadi penonton kalau ada mau WA Pak Sarbini boleh WA saya. Ya, WA tapi lebih bagus WA SMTV aja ya. Iya. Kalau WA saya nanti banyak yang bertanya Pak. Oh begitu. Ya. Nanti kita sampaikan WA. Habis ini kita kasih WA sama Bu Des. Oke, siap. Mungkin nanti WA beliau kita minta terakhir kepada tim yang ada juga di samping memberikan komentar sedikit dan bisa menyampaikan call center atau WA yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk segala bentuk informasi informasi kecelakaan yang ada di tengah jalan yang akan disampaikan oleh masyarakat ya. Iya. Kita sapa dulu. Dua pria ganteng di sebelah. Ya. Dua pria ganteng di sebelah. Pak Kartijo udah ngantuk dia dari tadi nak ngomong gitu kan, gak dikasih kesempatan. Besok-besok katanya gak mau datang lagi lah ke SMTV gitu ya kan. Pak Sartijo, mungkin ada yang ingin ditambahkan sehubungan dengan informasi kepada masyarakat sebelum nomor WA nanti mau kita bacakan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat di tengah jalan tadi itu gitu. Ya. Iya, tapi kalau untuk nyanyi habis ini. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam para netizen Suara Minang. Suara awak ya. Suara orang awak. Oh, suara orang awak. Ya. Jos. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja bahwa kita saat ini lalu lintas ataupun Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan jajaran dan ini seluruh Indonesia kita sedang melaksanakan yang namanya operasi keselamatan. Ya, operasi keselamatan Seligi dengan sandinya operasi keselamatan yang utama dan yang paling utama. Jadi keselamatan yang pertama dan paling utama. Nah, menindaklanjutin dari adanya ETLE itu kan tujuannya kan untuk masyarakat itu kan supaya lebih disiplin dalam hal berlalu lintas. Betul. Sehingga bisa menurunkan yang namanya angka pelanggaran lalu lintas. Betul. Kemudian dengan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Betul. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, ini data kita dari jajaran juga ini sudah berjalan kurang lebih 13 hari ya, karena besok itu hari Senin itu hari ke-14 dalam operasi keselamatan. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi lah yang namanya kecelakaan ini. Amin.
Karena dari data ini memang yang ranking nomor 1 memang di wilayah kita di Batam ini angka kecelakaannya cukup tinggi. Iya. Ya. Dan yang fatal juga saya mengucapkan ya ikut belasungkawa juga ya. Ya. Ini lebih dari 3. Jadi mudah-mudahan lah, harusnya sama-sama lah. Ayo kita saling menghargai, menghormati sesama pengguna jalan. Ya. Kita tahu di wilayah kita di Batam ini dengan gencarnya pembangunan infrastruktur jalan di Jalan Jenderal Sudirman sampai di perempatan bandara sana, ini kita akan tahu itu elevasi jalan antara jalan aspal dengan yang akan dibangun ini kan cukup tinggi juga. Ya. Kalau kita nggak hati-hati itu juga rawan. Betul. Ya kan kita bisa masuk terprosot juga. Ya. Seperti itu. Saya selalu ngomong ya mudah-mudahan ayo masyarakat kita ini kita jaga, khususnya di Kota Batam ini yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota ataupun Kepala BP kawasan ini menjadi kota baru kan gitu kan. Betul. Mudah-mudahan ini juga tentunya untuk masyarakat kita juga semuanya kita nikmati perkembangan, dan tentunya atlet juga akan berkembang. Mudah-mudahan juga support dari pemerintah, stakeholder juga memberikan dukungan kepada kita, Pak. Itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sarbini, mungkin bisa disampaikan kembali nomor handphone yang bisa atau WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat jika seandainya ditemukan kecelakaan di jalan raya. Baik, terima kasih Pak. Kami sampaikan nomor telepon Kanit Laka Lantas ya, Kanit Gakum Polresta Barelang. 0813 0813 7858 7858 6193. 6193. Kami ulangi kembali Pak. 0813 0813 7858 7858 6193. 6193. Ya, ini kan Gakum Polresta Barelang. Oke, terima kasih banyak Pak Sarbini yang telah menyampaikan informasi nomor WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat jika memang di jalan raya ditemui kecelakaan lalu lintas tersebut. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonyo indak teraso debudes Allah 60 lah lebih kayaknya. Oke. Oke ya. Oh, ada satu lagi berita. Betul. Oke. Mungkin sedikit menambah informasi ya sebelum kita tutup ya. Video tentang duka ya. Betul ya Pak ya informasinya. Ada video yang beredar helikopter Polda Jambi jatuh ya. Di Kerinci. Mendarat darurat. Iya, helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi Nggak nampak. mendarat darurat di Bukit Tamia Muara Erat Kerinci. Tentu kita All Crew Soro Minang TV turut berduka dan mudah-mudahan tidak ada korban yang menyebabkan kematiankah ataupun kondisi-kondisi yang sangat membahayakan. Kalau kita lihat bagi yang aparat atau Bapak Kapolda dan tim, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang masih bisa terselamatkan sehubungan dengan kecelakaan tersebut. Terima kasih. Ya, ini sedikit beritanya. Helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengalami masalah sehingga melakukan pendaratan darurat di Desa Tamia, Kabupaten Kerinci, Jambi, Minggu 19 Februari 2023 siang.
Kecelakaan helikopter ini tidak menelan korban jiwa. Alhamdulillah. Meski demikian, akibatnya kecelakaan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dilaporkan mengalami patah pada tangan kanan. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat pulih ya Amin, Pak Serbini ya. Amin. Terima Oke, kasih, dun sana Soro Minang TV sadonya 60 menit lebih kurang kita dalam program Halo Warganet dengan tema penambahan titik etle di Kota Batam yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kompol Sarbini sebagai narasumber kita bersama dengan tim. Betul. Pada saat malam hari Dia ini. tidak penambahan titik etle, tapi penambahan etle mobile. Apa lah nama Kalau titik berarti di satu titik ya Pak ya, misalnya titik Genta tadi Betul, orang minta. betul, Tapi betul. ini lebih berbahaya dari titik etle. Awak yakin ya pemirsa yang ada di kafe Budes gue banyak pelanggaran lalu lintas nado tuh. Kalau Iris Hecen, Iris kalau setiap lampu merah selalu ingat Pak Sarbini. Selalu ingat karena selalu lupa masang safety belt. Iya, iya, Kalaupun pasang safety belt tetap ingat foto biar Pak Sarbini lihat. Oke, dan sana Soro Minang TV sadonya alhamdulillah tidak lebih kurang 60 menit dalam program Halo Warganet. Yep. Kita bersua di Ahad ini bersama tim dari Polda Kepri dan Budes sama Ambo Safril Yubahar mungkin akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari itu. Iya, sekali lagi kami kru Soro Minang TV mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarbini dan tim, Iya, betul. Sama-sama. kepada Polda Kepri ya, Sama-sama, ya. atas setiap melalui WA saja beliau hadir. Ya, insya Allah. Begitu mereka peduli dengan keselamatan warga masyarakat Kota Batam. Secara dan umum. kembali kami ingatkan kepada seluruh warga Kota Batam khususnya dan umumnya seluruh penonton yang melihat tayangan kita pada malam hari ini bahwa semua itu adalah kesadaran itu ada pada diri kita sendiri. Benar. Betul. Nah, kesadaran untuk berlalu lintas itu ada pada diri kita sendiri, termasuk saya sendiri. Iya. Dan juga penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada, saatnya kami mohon Pamit undur diri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Sarbini kalau ada canda kami yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Sama-sama, Pak. Dan juga kepada seluruh penonton jika ada komentar yang tidak kami bacakan atau omongan kami yang menyinggung hati para penonton, Betul. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tidak bosan-bosannya kepada penonton untuk memberikan kontribusi kepada Soro Minang TV melalui like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube Suara Minang TV, fanpage Suara Minang TV, supaya Suara Minang TV selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Batam. Betul. Sebelum kita tutup Budes dengan tagline yang sangat viral Soro Minang TV, kita minta ada ndak yang pingin Bapak sampaikan sebelum kita tutup Pak Sarbini? Sebelum kita tutup acara kita. Ya. Saya mengimbau kepada para pemirsa, para pendengar Suara Minang TV, Suara Urang awak untuk selalu tertib berlalu lintas. Jadikanlah keselamatan suatu kebutuhan. Ya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Sarbini bersama tim yang sudah hadir bersama kita. Tentu kami minta maaf juga kepada Bapak dan tim jika seandainya kami tadi banyak bercanda, salah dalam penyampaian, gerak-gerik dan segala macam. Tentu kami juga minta maaf sebesar-besarnya. Baik, Pak. Baik, penonton setia Soro Minang TV, saatnya kami mohon pamit undur diri. Saya Desmanis dan Safril Yubahar. mohon pamit undur diri dan tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ada yang nyawer sih?